Kembali ke Gus Bagus. Jadi setelah tadi melakukan assessment tentu berdasar pada bis kebutuhan, Iya, betul. berdiskusi dengan teman-teman suku Kokoda. Lalu apa yang dilakukan? Program seperti apa yang kemudian sesuai yang mereka butuhkan, Gus? Ya. Saya itu mengenal ada budaya tradisi berburu dan meramu itu di buku. Ya, ketika kami ke Papua ya ketemu warga Kokoda. Melihat langsung ya. Ternyata juga budaya itu masih ada. Jadi budaya cocok tanam itu tidak menjadi hal yang mainstream gitu loh. Kalau mereka butuh ikan ya cari ke sungai, cari ke laut, tidak harus buat kolam, pelihara ikan di situ ya. Kalau pengen daging ya pergi ke hutan ya. Kalau pengen makan nasi ya makan ya pergi hutan cari sagu seperti Jadi itu. 2013 pola pikirnya masih seperti itu ya. Seperti itu loh, sehingga kami ingin teman-teman Kokoda itu juga bisa ya mengolah lahan yang subur. Papua lahannya subur, Mas Budi. Papua itu lahannya subur sekali, wah subur banget. Jadi diolah, ditanamin pasti tumbuh seperti itu. Maka kami ingin warga juga mayoritas bisa bercocok tanam memakai lahan yang luas dan ibaratnya bisa dimanfaatkan. Nah, ketika kami ingin ke situ, dan lahannya ada ya Gus ya, lahannya ada ya. Adanya ada lahan yang punya orang tapi masih nganggur ya, Mas Budin. Ya. Kami ajari pertanian. Kami ajari mencangkul, ajari buat pupuk kompos, buat bedeng ya. Mencangkul ternyata teman-teman belum bisa mencangkul. Jadi tahun-tahun 2014 itu saya ajak tim kami di Majelis Pemberdayaan Masyarakat itu untuk ngajari warga Kokoda mencangkul, mengolah lahan. Ternyata kami beli cangkul, beli sabit, beli apa-apa. Ternyata warga itu belum ada yang pernah megang cangkul. Jadi kami ngajari mencangkul yang saya heran setelah bisa mencangkul ya. Pak siapa itu yang buat kapal itu siapa namanya? Pak Awami. Pak Awami itu ya, itu mencangkul. Dia senang megang itu, mencangkul terus sampai hujan deras masih mencangkul. Karena saking semangatnya ya. Semangatnya kami sudah berteduh, kami teriakin nggak mau berhenti mencangkul terus. Jadi pertama kali adalah bercocok tanam. Bercocok tanam. Dan kami juga nggak menduga. Kami kan untuk buat pupuk kompos kan otomatis harus ada bahan bakunya ya. Bahan bakunya kan kotoran ternak ya. Nah, supaya itu kami beri sapi, Mas. Kami beri ternak sapi dibantu oleh Lazismo itu. Kami kirim belikan di Papua, kami berikan ke Kokoda. Jadi yang unik itu Mas Budi, yang unik bayangkan. Yang unik sukunya Kokodanya Mas Samsudin. Kami beri sapi, ya kami buatin itu tempat untuk sapi, kandangnya itu. Sapinya beberapa waktu setelah kami beri, kami kabari sapinya kenapa? Sapinya mati, Mas Budi. Loh, kok mati? Mati. Karena apa? Nggak diberi minum. Jadi warga Kokoda itu nggak tahu kalau sapi itu butuh minum gitu loh. Taunya ya bisa cari sendiri gitu ya. Ini kita cross check Gus ke Pak Sudin. Bang, tadi Gus Bang menyampaikan tuh bahwa ternyata pertama yang paling dibutuhkan agar tidak berpindah-pindah adalah bercocok tanam. Lahannya ada. Saat itu memang teman-teman suku Kokoda tidak tahu ya bagaimana harus bercocok tanam. Bahasa Jawanya nandur gitu nggak tahu ya. Ya kalau kebun kasar begitu memang ada, kita bisa bikin kebun pisang, tapi kalau yang untuk kayak yang nanam palawija terus pakai nyangkul bikin bedengan pematang memang belum tahu. Sama sekali belum tahu ya. Mas. Karena tidak juga pernah melihat TV begitu ya Bang ya. Ini ada di YouTube gitu ya bagaimana bercocok tanam gitu ya. Dan belum ada juga dari dinas-dinas terkait yang juga memberikan pelatihan itu ya. Betul, tidak ada pelatihan dan pelajaran, bahkan tidak ada contoh untuk kita bisa bertani yang baik ya. Bang, saat pertama kali itu kan karena belum pernah apa yang dirasakan teman-teman suku Kokoda saat itu ya. Oh ini cangkul ya. Oh ini ya paling kita lihat ini cangkul untuk pergi ke kebun pisang sana, bikin cangkul hanya untuk tanam pisang. Padahal untuk manfaatnya cangkul itu kan kita bisa bikin pematang yang panjang. Ya kita kan nggak tahu. Ya, cuma tahunya ya bikin kebun pisang, ya bikin cangkul kolam gitu untuk nanam pisang ya, terus ubi jalar, ubi
ubi yang lain-lainnya pokoknya bisa ditanam seperti itu ya kita cuman bikin aja gitu. Tapi kalau untuk bikin pematang dan cara untuk merawati Bedeng itu belum tahu bedeng ya, itu itu biar ya. bedeng itu aman dari apa tanaman itu bisa aman dari apa tergenangnya air biar tidak tenggelam ya kita kan memang Nah, saat belum itu paham. setelah kemudian diberikan pendampingan, seneng ya, semangat ya, semuanya pengen belajar langsung begitu ya. Oh jelas Mas, karena kita mulai semangatnya itu teman-teman MP mulai mengadakan kegiatan untuk pertanian, pemberdayaan di dalam hal ini pertanian, bercocok tanam itu mulailah masyarakat diajarin terus cara membuat pupuk organik yang baik itu seperti apa, kemudian nanam Bapak benih-benih itu dengan cara tanaman yang dengan baik seperti apa, Lombok, bahkan kita pernah bikin kebun Muhammadiyah. Dengan hasil seperti itu kita ada dapat ilmu. Itu isinya apa kebun Muhammadiyah itu? Kebun mau kita tanamin tomat, lombok, terong, terus ketimun, kangkung cabut dan jagung. Jagungnya paling banyak Mas. Oke. Iya, tadi ada cerita sapi mati tadi gimana? Gimana itu sapinya bisa mati? Kalau orang Papua tidak belajar sama orang Jawa, otomatis tidak tahu cara menghidupkan sapi ini. Hanya cuma tahunya ya sapi datang kayak rusak, mungkin kayak rusak pemikirannya. Anggaplah jadi liar kayak di begitu hutan ya. liar. Jadi dia bisa cari minum sendiri. Ternyata sapi enggak. Sapi itu kita piara ya kasih makan. Kayak kalau di sana kan kita mungkin punya apa ternak kambing. Kambing itu tidak pernah kita kasih minum yang anggaplah biasa seperti gitu. Jadi kita anggapnya begitu. Padahal sapi ini enggak. Sapi ini kita harus banyak belajar sama orang Jawa. Artinya harus kalau kita ikat ya kita harus kasih dia minum. Jangan diikat tapi nggak dikasih minum ya. Kalau diikat tidak dikasih minum ya mati Mas. Kami udah tahu caranya. Ya baik, terima kasih. Kembali ke Gus Bagus. Jadi tadi pertanian tanam dan diikuti dengan ternak ya tentu tadi ya. Dan akhirnya mereka tahu bahwa kalau hewan diikat itu harus dikasih minum gitu ya. Saya juga gak kepikiran kalau itu. Jadi bayangkan kalau Samsudin itu ya di rumah gitu ya dikunci di luar, nggak ada air minum di dalam gitu ya. Mati. Nah apa program berikutnya Gus setelah itu? Selain bercocok tanam gitu ya dan ternak apa yang dilakukan? Jadi ketika kami bolak-balik ke Papua memberikan pelatihan ya tidak hanya pertanian ya tapi juga usaha membuat souvenir dari Papua, baju rumbe-rumbe itu etnik itu bagus, bisa dijual keluar, kangkungnya bisa dijual, ada toko di depan seperti itu. Nah, ada juga yang nelayan gitu loh. Ada yang menyampaikan Pak, kami juga pengen bisa ke laut begitu. Kami Kokoda itu kan sebenarnya kan daerah air kami itu sudah. Nah, akhirnya gimana caranya gitu? Pengen punya kapal. Terus gimana? Akhirnya mereka ke hutan, cari kayu besar. Dibuat itu perahunya itu. Nah, ternyata mereka partisipatif. Saya senang sekali. Mereka tidak hanya minta ini suku Kokoda ini, mereka mau berbuat. Jika mereka nyari ke hutan digotong panjang sekali itu, ternyata dibuat jadi perahu. Saya kesana lagi belum jadi. Saya kesana lagi jadi perahunya. Minta perahu tempel untuk ke laut gitu. Ya, kami mesin ya. Kami berikan, kami fasilitasi. Kasih mesin tuh ya. Akhirnya mereka bisa ke laut nyari udang, nyari ikan. Yang nelayan juga kita fasilitasi. Tapi sebelumnya memang teman-teman Kokoda mencari ikan menggunakan perahu biasa kali itu ya, ada kali. Kita kan memang pada dasarnya Kokoda itu di pesisir pantai. Biasanya kalau cari ikan itu ya paling pakai jaring, terus pakai perahu biasa, pakai ya penggayung, tokong, nggak pakai mesin. Ya sekarang dunia modern, jadi maunya pakai mesin. Kalau dulu terus dari leluhur dan sampai sekarang juga masih separuh sebagian orang kami yang pesisir pantai kebanyakan pakai perahu layar. Apa yang dirasakan perbedaan apa ketika kemudian teman-teman dari MPM memberikan fasilitas perahu dengan mesin dengan yang manual gitu? Apa yang dirasakan perbedaannya Pak? Perbedaannya Mas sangat jauh. Yang jelas keuntungannya besar. Terus memudahkan kita tidak capek-capek lagi kita pergi penggayung. Jadi enaknya tuh yang lain ya? Nah, enaknya satu yang sudah jadi motores, sudah yang lainnya kita duduk nyantai. Cepat kita sampai di tempat tujuan, cepat kita datang ke tempat untuk pencarian ikan, dapat banyak. Semakin jauh kita pergi, semakin kita dapat banyak dan semakin menguntungkan. Dan perjalanan menempuh yang tadinya itu berjam-jam bisa menempuh dalam 1 jam atau 2 jam.